Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya melihat senyuman, saya melihat sukacita, saya melihat Bapak Saudara, walaupun hanya virtual saja saya merasakan suatu sukacita, karena kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Haleluya. Keadaan yang terjadi hari-hari ini tidak mengubahkan cinta kita sama Tuhan. Yang setuju boleh minta jempolnya. Keadaan apapun tidak mengubahkan cinta kita sama Tuhan, setuju? Semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Kita akan berdoa bersama. Satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau setiap kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kami tahu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, bahkan khususnya di tengah-tengah gereja kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa, bahkan Engkau sanggup mengendalikan segala keadaan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, buat rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Kami berterima kasih. Dan rasa syukur kami nyatakan dengan kami rindu memuji, menyembah nama-Mu dengan segenap hati. Sebab Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kehidupan kami. Dan Engkau yang menolong dan memampukan kami setiap waktu dan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami terlalu percaya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah rumah kami. Engkau nyata Tuhan, pertolongan, lawatan Tuhan, bahkan mukjizat demi mukjizat terjadi atas setiap kami. Lawatan Tuhan, hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Engkau hadirat, Engkau nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya dan mengasihi Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama memperkatakan janji Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 91 yang akan dipimpin oleh Kak Dia. Dan berikutnya kita juga sama-sama akan memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga yang akan dipimpin oleh Bapak Halasan Siregar. Saya persilakan untuk Bapak Dia dan Pak Halasan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, marilah kita bersama-sama memperkatakan dengan penuh iman. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Mari Bapak Ibu tetapi dalam Tuhan kita perkatakan arti Pentakosta ketiga. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 13 berkata demikian. Namun karena kami memiliki roh yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya.
Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, haleluya. Maaf saya ada kendala signal. Haleluya. Saya boleh melihat wajah-wajah yang dengan penuh sukacita, boleh minta reaksi hatinya, reaksi hati boleh, ini juga boleh. Reaksi, haleluya. Saya bangga jadi keluarga besar GBI Menteng. Ketika kita mengalami kesusahan, semua ikutan, senang bersama, sukacita bersama. Boleh bilang saya bangga jadi keluarga. Saya bangga jadi keluarga. Kita semua jadi keluarga. Amin. Oke, puji Tuhan. Bapak Saudara, hari-hari ini biar cinta kita sama Tuhan semakin bertambah-tambah. Jadi keadaan yang terjadi di sekitar kita, sekeliling kita, baik ataupun tidak baik, tidak akan mempengaruhi cinta kita sama Tuhan. Karena cinta Tuhan betapa dalam dan betapa lebar dan betapa tinggi, terlalu besar kasih Tuhan. Yang setuju boleh minta jempolnya. Haleluya, kita sama-sama memuji Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Betapa dalamnya kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Haleluya. Melihat Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Mari sambil bertepuk tangan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Saudara, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Apakah video saya terputus? Mohon maaf kalau di sini sinyalnya kurang baik. Mari sama-sama siapkan hati kita datang pada Tuhan dengan kerinduan di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang di hadirat karena kami tahu kekuatan kami datangnya daripada Tuhan. Dan kami terlalu percaya Tuhan yang menolong dan memperhatikan kami. Hari ini kami mengatakan biar sumber kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Kami membutuhkan Yesus, kami membutuhkan Kau lebih dari segalanya Tuhan. Kami membutuhkan Kau Tuhan. Kau sumber kehidupan kami dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan.
Aku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari katakan, Kaulah kekuatan dan perisai kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ini ungkapan kerinduan kami, Tuhan. Seperti utusan sungaiku, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami,
Kau
hati kita. Kita akan menyaksikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kembali kita bersama-sama mau dengar firman Tuhan ya, untuk persiapkan Alkitabnya dan kita siapkan hati untuk kita menerima berkat dari Tuhan lewat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kami boleh tiba di hari ini, hari yang spesial, di bulan di mana kami merayakan kemerdekaan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan Tuhan sampai hari ini. Dan kami mau renungkan firman, apa yang harus kami lakukan untuk merawat semua yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah anugerah-Mu berlimpah-limpah. Berbicaralah pada kami, memberkati semua anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada, yang mendengarkan atau menyaksikan atau beribadah bersama-sama dalam ibadah online ini. Biar semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Aba, bersyukur buat semua anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk di bulan Agustus dan bulan ini Tuhan memberkati negara kita. Dan walaupun masih masa pandemi, kita semua percaya Indonesia akan dibebaskan dari COVID-19. Amin. Indonesia akan diberkati, Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan disembuhkan. Itu doa kita semua sama-sama dan jadi terus pokok doa tiap hari kita dukung. Bukan hanya Indonesia, tetapi juga seluruh keluarga dalam perlindungan, dan gereja kita juga bisa dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bulan lalu Tuhan banyak bicara pada gereja kita tentang kasih mula-mula, tentang kembali kepada kasih mula-mula. Saya mau bicara sesuatu yang melanjutkan dari kasih mula-mula ini. Kalau kasih mula-mula sudah kita terima, kalau kemerdekaan sudah kita terima, apa yang harusnya kita lakukan? Saudara, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang namanya merawat kepercayaan dari Tuhan, merawat hubungan dari Tuhan, merawat semua yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Nah, salah satunya kemerdekaan, hidup Anda, kesehatan, itu perlu dirawat. Tidak kemudian semena-mena kita pakai semua yang Tuhan berikan, lalu kemudian nanti Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti bela. Nggak gitu ceritanya. Saudara dikasih Tuhan, kita mesti ada bagian yang harus kita lakukan, tanggung jawab yang harus kita genapi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah kembali kepada kasih mula-mula, apa yang selanjutnya kita harus lakukan? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Judul khotbah hari ini, merawat kasih mula-mula. Amin. Merawat kasih mula-mula. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, kembali ke kasih mula-mula itu hal yang sangat penting. Tapi menjaga kasih mula-mula yang sudah kembali tidak kalah penting. Ya. Kalau sudah kembali mesti dijaga. Cinta itu masa dibiarkan sebentar ada, sebentar enggak ada. Ya, enggak. Saudara dikasih Tuhan, satu kali saya ikut sebuah seminar keluarga tentang pasutri, pasangan suami istri. Dan saya menemukan sebuah kata yang bagus sekali.
ketika pembicaranya ya, waktu itu menyampaikan, dia bilang begini, cinta itu perlu dirawat. Wah, luar biasa, bener juga ya. Saudara dikasih Tuhan, cinta itu harus dirawat. Nah, siapa yang merawat? Kasih itu dua arah, saudara dikasih Tuhan. Yang namanya cinta itu adalah hubungan. Kalau kasih mula-mula itu sudah kembali kepada kita, maka tentunya dua pihak harus kembali merawatnya. Kalau dari pihak Tuhan nggak usah ditanya, saudara. Tuhan pasti akan menjaga cintanya kepada kita semua. Bahkan dari awal, sebelum kita mencintai dia, dia sudah lebih dulu mencintai kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan. Nah, sekarang yang jadi masalah di bagian kita nih, ya, bagian Anda dan saya. Kasih itu harus dirawat. Sekali lagi, kasih itu hubungan. Artinya, kasih itu tidak bisa satu arah. Orang Indonesia bilang bertepuk sebelah tangan namanya, ya. Tidak ada bunyinya, tidak jadi apa-apa, nggak ada perjanjian, nggak ada komitmen kalau cuma satu arah. Tapi kalau cinta itu dua arah, maka yang ngerawat juga harus dua arah. Saudara dikasih Tuhan, kasih itu dua arah dan terus-menerus dirawat dan dijaga. Menjaga kasih dan menjaga hubungan itu seperti pokok anggur dan rantingnya. Bagaimana pokok anggur yaitu Tuhan Yesus dan rantingnya yaitu Anda dan saya, cabang dan rantingnya itu bisa berpaut terus bersama-sama, ya. Berpaut terus bersama-sama, pegangan terus sama-sama. Itu yang perlu dijaga. Kalau itu terjadi, tadi ayat yang kita baca ya, kalau itu terjadi, hubungan yang terus itu terjaga itu ya saudara dikasih Tuhan, maka Anda akan bisa berbuah. Yang kedua, Anda dan saya akan dijawab doanya, saudara dikasih Tuhan, ya, akan dijawab. Yang ketiga, kita jadi bisa menjadi murid Kristus, ya. Dari sana kita akan bisa dilihat oleh dunia sebagai murid Kristus yang memuliakan Bapa di surga. Jaga dan rawat kasih mula-mula. Makanya waktu jemaat Efesus di kitab Wahyu pasal 2 itu, mereka tetap melakukan kegiatan, bayar harga, mengalir dalam karunia dan sebagainya. Tapi sama Tuhan dicela karena mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula. Kenapa ya? Karena sebenarnya mereka seperti aktif, tapi udah nggak ada isinya lagi, udah nggak ada nyawanya, udah nggak ada semangatnya, udah nggak ada cintanya. Mereka sebentar lagi menjadi ranting yang kering yang akan dicampakkan, seperti ayat firman yang tadi dibaca. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Artinya ada yang putus hubungan antara cabang dan ranting itu. Kelihatannya sekarang lagi semangat, sebentar lagi bisa-bisa sudah enggak. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah, kita tidak mau jadi seperti ranting yang dibuang. Kita mau terus berbuah, katakan amin. Kita mau doa kita terus dijawab, katakan amin. Saudara kasih Tuhan, kita mau memuliakan Bapa di surga dan jadi murid Kristus, katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu mari kita jaga cinta kita dengan Tuhan. Kasih mula-mula itu kita rawat. Dalam pasal perikop pendek tadi yang cuma 8 ayat, Yohanes 15 ayat 1-8 merupakan salah satu khotbah yang dicatat oleh Yohanes, Rasul Yohanes, yang diyakini diucapkan oleh Tuhan Yesus di malam terakhir, ya, ketika sedang perjamuan kudus, ya. Karena itu Yohanes 15, ya, Yohanes 15. Jadi sudah dekat sekali, sudah sampai di bagian akhir dari perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi waktu itu sebelum dia disalibkan. Saudara dikasih Tuhan, jadi ini adalah salah satu, boleh dibilang salah satu pesan yang sangat penting, pesan yang merupakan bagian dari wasiat dari Tuhan yang mau mengucapkan khotbah terakhirnya, gitu ya. Saudara, ini kalimat yang penting sekali. Nah, dalam 8 ayat yang pendek itu, saudara dikasih Tuhan, kalau saudara perhatikan baik-baik, ada satu kalimat yang diulang 3 kali. Dan saya percaya itu adalah bagian paling penting dari perikop ini. Diulang 3 kali, ya. Yang pertama, di sana diucapkan di ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua diucapkan di ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang ketiga diucapkan di ayat ketujuh. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan seterusnya. Saudara, dalam kebiasaan tradisi orang Yahudi, kalau mereka mau mengucapkan sebuah kalimat yang sangat penting, mereka tidak bilang begini, ini penting, perhatikan ya, lalu dia ucapin. Nggak begitu, ya. Saudara kasih Tuhan, kalau mereka mau mengucapkan sesuatu yang penting, mereka ucapkan saja, tapi nanti mereka akan ulang 2 kali. Tapi kalau sampai diulang 3 kali, itu berarti sangat penting. Amin, sangat penting. Nah, dalam 8 ayat ini diulang 3 kali. Berarti ini adalah bagian pokok dari bagian penting dari perikop ini. Apa itu? Tinggallah dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Apa itu? Ini hubungan. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau bilang, semua yang kita lakukan, mau berbuah, doa dijawab, jadi Kristen yang berhasil, bahkan ketika masa pandemi seperti ini, hubungan kita dengan Tuhan itu yang sangat penting. Tuhan tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan. Saya ulangi ya, Tuhan tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan. Jadi ada 2 arah. Kita masuk ke dia, dia masuk ke kita. Gampangnya seperti itu. Nah saudara dikasih Tuhan, ini yang namanya hubungan 2 arah. Kalau ranting atau cabang itu bilang begini, capek ah, banyak angin, banyak badai, panas, capek ah pegangan sama pokoknya. Ya sudah, ketika dia lepas, selesai dia. Maka ranting itu akan kering dan kemudian dicampakkan karena tidak mungkin berbuah lagi dan tidak bisa dipakai. Karena yang namanya ranting anggur itu tidak sekuat ranting pohon-pohon yang lain. Tuhan sengaja kasih perumpamaan pakai pokok anggur, saudara dikasih Tuhan, untuk menunjukkan bahwa betapa tidak berdayanya kita kalau berada di luar Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Nah, jadi ada 2 hal nih ya. Kalau kita mau merawat cinta kita dengan Tuhan, mau merawat hubungan kita dengan Tuhan, maka yang pertama adalah kita harus tinggal dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan, pastikan Tuhan tinggal dalam kita. Ya, izinkan itu terjadi, saudara dikasih Tuhan. Hubungan itu. Ini sebabnya kenapa ajaran hipergrace itu berbahaya. Kenapa? Ajaran hipergrace itu lebih menekankan kepada status. Ya. Status, oh saya sudah statusnya anak Allah. Oh statusnya adalah bangsa tebusan Allah, milik Allah, pasti dibela sama Tuhan. Jadi status terus. Status sama hubungan itu 2 hal yang berbeda, saudara. Alkitab ngajarin bukan soal status. Kita mau dapat status apa? Ya puji Tuhan lah ya, itu dapat dari Tuhan, saudara. Namanya juga diangkat ya, dikasih sama Tuhan. Anugerah, kasih karunia. Tapi saudara dikasih Tuhan, gak ada yang perlu dibanggakan di sana. Ya. Yang Tuhan mau dari awal, sejak kenapa manusia diciptakan, sampai Tuhan Yesus harus mati, sampai Tuhan Yesus harus bangkit, dan kemudian kita semua ada hari ini. Itu adalah hubungan Tuhan dan kita, hubungan kita dan Tuhan. Mari perhatikan hubungan ini, kembali kepada kasih mula-mula, dan rawat kasih mula-mula itu dengan membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Yang pertama, tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan punya 3 arti. Yang pertama adalah saya pakai istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memakai istilah begini. Tinggal dalam Tuhan, dia pakai istilah gini. Dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Tinggal di dalamnya Tuhan. Dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Baptizo, masuk ke dalam tubuhnya Yesus, ya.
Jadi manusia baru, artinya lahir baru. Tinggal dalam Tuhan bisa terjadi ketika Anda lahir baru, ketika kau bertobat, ketika kau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau mau belajar hidup seperti Yesus, engkau lahir baru. Engkau lahir baru. Betul, engkau belum jadi seperti Yesus, tetapi engkau sudah mulai perjalanan iman yang baru. Manusia baru sedang mulai bertumbuh. Berapa banyak yang sudah lahir baru? Kalau Anda belum lahir baru, yuk berdoa, Tuhan ampuni saya dan masuklah dalam hati saya, dan kemudian jadilah Tuhan buat hidup saya. Itu yang namanya lahir baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan, masuk dalam Tuhan, lahir baru. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, tinggal dalam Tuhan, bicara soal masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan, waktu engkau membaca Alkitab, engkau masuk hadirat Tuhan. Waktu engkau menyembah Tuhan, engkau masuk hadirat Tuhan. Waktu engkau memuji menyembah Dia bersama-sama unity dengan yang lain, engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Itulah sebabnya kenapa perlu dan penting sekali untuk hari-hari yang jahat ini kita jangan sendirian. Ayo bareng-bareng dengan yang lain. Bareng-bareng berdoa, memuji, menyembah, bersekutu dengan yang lain. Baik itu di ibadah raya, baik itu di KUL, di Komsel, saudara, di COT, atau saudara dikasih Tuhan, Anda masuk dalam rumah doa atau menara doa. Ya, baik di Zoom, ya, atau apapun aplikasi yang dipakai, bersama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Engkau ada di dalam Tuhan. Berapa banyak yang mau melakukannya? Masuk dalam hadirat Tuhan. Arti yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, hidup dalam kerajaan Allah. Masuk dalam Tuhan itu punya arti hidup dalam kerajaan Allah. Hidupmu tidak di luar kerajaan Allah, hidupmu ada di dalam kerajaan Allah. Gimana caranya untuk masuk dalam kerajaan Allah? Yang pasti, yang pertama pasti lahir baru. Engkau lahir dalam kerajaan Allah. Tapi yang kedua, engkau harus bertumbuh dalam kerajaan Allah. Nah, genapi panggilanmu masing-masing, itulah bukti bahwa engkau hidup dalam kerajaan Allah. Hidupmu bukan untuk dirimu lagi. Hidup Anda dan saya, hidup untuk panggilan yang Tuhan tetapkan. Itu namanya hidup dalam Tuhan. Apa panggilan yang Tuhan tetapkan? Genapi, lakukan. Para pria, engkau dipanggil untuk jadi pria. Engkau dipanggil untuk jadi suami. Engkau dipanggil untuk jadi papa. Genapi panggilanmu. Para wanita, engkau dipanggil untuk jadi wanita. Engkau dipanggil untuk jadi ibu. Engkau dipanggil untuk jadi istri. Genapi panggilanmu. Gak bisa tukeran, karena itu sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Belum lagi dengan panggilan karunia, panggilan yang lewat bakat, saudara dikasih Tuhan. Tiap orang beda-beda. Genapi panggilanmu. Jangan lari dari panggilanmu. Seperti Yunus lari dari panggilannya untuk selamatkan Niniwe. Saudara, Anda masuk dalam panggilan Anda. Anda nggak ngerti. Tapi nanti tiba-tiba akan banyak orang diberkati dan banyak orang bertobat lewat hidupmu di panggilan itu. Tapi kalau kita hidup suka-suka kita, hidup kita nggak ada dampak. Kenapa? Karena Anda hidup di luar kerajaan Allah. Saya berdoa, semua jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Yang pertama, lahir baru, masuk hadirat Tuhan, hidup dalam kerajaan Allah. Tapi juga bukan cuma soal panggilan biasa, melainkan ada panggilan kita secara umum. Genapi amanat agung. Genapi amanat agung, engkau ada dalam kerajaan Allah. Ini adalah bagian yang harusnya kita perjuangkan, usahakan, demi supaya kita bisa menjaga, merawat kasih mulamu. Yang kedua, Tuhan tinggal dalam kita. Tuhan yang tinggal dalam kita. Jadi ada bagian atau pribadi Dia yang masuk dalam hidup kita. Yang pasti yang pertama, Roh Kudus masuk dalam dirimu. Itu berarti Tuhan tinggal dalam kita. Tuhan tinggal dalam kita, berarti kita semua harus penuh Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Kalau belum bisa bahasa roh, belum terima karunia roh, saudara berdoa, minta sama Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita mau memelihara kasih mula-mula.
Kita mau lakukan apa saja supaya kita bisa merawat cinta kita sama Tuhan. Minta Roh Kudus masuk. Karena Roh Kudus yang nanti akan ngajarin kita banyak hal, membela kita, nolong kita, menghibur kita, supaya kita kuat untuk menjaga cinta itu. Oh iya, nggak gampang jaga cinta, saudara. Ya, nggak gampang jaga cinta. Kita mesti perjuangkan itu. Ya, kita mesti perjuangkan itu. Yang kedua dan yang terakhir adalah, saudara dikasih Tuhan tinggal dalam kita. Itu bicara soal firman-Nya yang masuk dalam hidup. Firman-Nya yang masuk dalam hidup kita. Baca Alkitab itu sudah mandatori. Orang Kristen tidak baca Alkitab itu aneh. Saudara dikasih Tuhan, Anda orang Kristen, Anda ditebus oleh Yesus, nggak baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca dan renungkan. Kenapa harus direnungkan? Bagian yang merenungkan itulah yang akan nanti memastikan apa yang ada di Alkitab pindah ke dalam dirimu. Firman ini adalah Allah sendiri. Kalau dia tidak masuk ke dalam, dia cuma kata-kata di luar. Tetapi waktu engkau merenung-renungkannya siang dan malam, engkau merenung-renungkannya tanpa terasa, di dalam otak kita itu akan tumbuh saraf-saraf yang makin lama makin besar dan makin tebal, khusus untuk materi yang kita baca itu. Dan pada waktu dia cukup tebal, dia tidak bisa lupa lagi, dia tidak bisa dihapus lagi. Nah, pada waktu itulah terjadi yang namanya ayat itu sudah pindah ke dalam kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, firman itu di dalam kita. Penting loh, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Saya masih ingat zaman dulu ada ungkapan, ada lagunya malah ya, tapi itu udah lagunya orang dulu-dulu. Judulnya gini, Stand by Your Man. Stand by your man, gitu ya. Bagaimana seorang wanita itu berdiri di samping prianya, suaminya, bahkan dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak enak, lagi dalam keadaan susah, ya. Stand by, ya. Mereka bisa berjuang untuk bisa bersama-sama. Cinta perlu diperjuangkan untuk mendapatkannya, tapi diperjuangkan juga untuk merawatnya. Saudara dikasih Tuhan, kasih mula-mula itu harus dijaga. Kalau sudah bisa kembali kepada kasih mula-mula, jaga. Sama seperti kemerdekaan yang sudah diberikan, jaga. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya tutup dengan kali cerita ini. Waktu saya akan menikah, saya masih ingat malam di mana kami akan lamaran di restoran itu. Dua keluarga lagi kumpul. Mertua saya nanya begini, apakah kamu benar sungguh cinta anak saya sampai kamu mau nikahi dia? Do you really love her that much? So you want to dedicate your life with her? Dengan kata lain tuh, dia mau bilang begini, apakah cintamu tuh begitu besar sampai kamu mau dedikasikan hidupmu tuh hanya untuk dia? Karena itulah pernikahan. Ketika kita mendedikasikan hati dan cinta kita hanya pada satu pribadi dan kita merawatnya nanti bersama-sama. Cinta harus dirawat dari waktu ke waktu, dua arah, dan memang butuh komitmen, dedikasi. Saudara dikasih Tuhan, keadaan yang tidak mudah hari ini, pandemi, resesi, pertanyaan yang sama saya mau ajukan kepada saudara. Apakah saudara benar-benar cinta sama Tuhan? Begitu cintanya, begitu kasihmu pada Tuhan, hingga engkau mau dedikasikan semuanya untuk merawat hubunganmu dengan Tuhan. Jadikan pertanyaan ini rema dan pertanyaan ini jadi milikmu sendiri, saudara dikasih Tuhan. Dan untuk menjawab itu, saya mau baca sebuah ayat yang diulang 3 kali di Lukas 10 ayat 27, Markus 12 ayat 30, Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budi. Mencintai Tuhan memang harus sepenuh hati. Amin.
Puji Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Orabaya shikarana mataka radabataka baya shakarada baradabaya shakarada baradabaya shadabarabaya. Syukur tuh pesanmu hari ini. Makasih Tuhan Yesus, seperti kami harus merawat kemerdekaan, karena kemerdekaan yang diberikan untuk Indonesia dalam hidup kami berbangsa bertanah. Lebih daripada itu, kami juga harus merawat cinta kami dengan Tuhan, karena kasih mula-mula, hubungan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kami dan Tuhan, sehingga kami hari ini jadi orang-orang yang sudah ditebus dan sedang disiapkan untuk jadi seperti Yesus, disiapkan untuk masuk surga bersama-sama, untuk ada bersama-sama di mana Tuhan ada. Tuhan, biarlah kami juga bisa memelihara cinta ini, hubungan ini Tuhan. Engkau urapi kami semua. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Kalau ada Tuhan yang putus asa, bangkitkan kembali. Kalau ada yang sakit, sembuhkan kembali. Supaya semua kami bisa keluar sebagai pemenang dan bisa menjaga cinta kami dengan Tuhan. Melakukan semuanya segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini dengar firman. Berkati kami semua Tuhan, khususnya melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan untuk itu, siapkan anggur dan rotinya. Perjamuan ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Saudara, kita mau lakukan dengan benar. Oleh karena itu, mari siapkan hati, kita sama-sama terbuka yuk di depan Tuhan. Roh Kudus akan ingatkan, kalau ada kesalahan, mintalah ampun pada Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan ada luka, sakit hati yang belum beres, segera di hadapan hadirat Tuhan, ampuni orang yang menyakitimu dan engkau akan dipulihkan. Amin. Akui dan ampuni orang yang menyakitimu dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh namaya shikarana baradabaya shanda bayarana maya shakarana baya shekarana. Kami mau melakukan perjamuan kudus dengan benar. Oleh karena itu Tuhan pimpin kami semua. Roh Kudus beracaralah. Tuhan bicaralah kepada anak-anak-Mu agar kami boleh diingatkan kalau ada kesalahan yang belum kami bereskan di hadapan Tuhan. Oh rabataka maya shana maralaba. Mari saudara terbuka. Ambil waktu sebentar, kalau Tuhan ingatkan, minta ampun sama Tuhan. Jamah semuanya, bicara pada mereka Tuhan. Oh Jesus, Jesus, ampuni kesalahan kami. Dan kami juga mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah setia dan adil, Engkau mengampuni kami dan bahkan menyucikan kami daripada segala kejahatan untuk semua hal yang sudah kami bereskan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita ambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terus yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Ucap syukur buat Tuhan. Mari saudara jangan diam, ucapkan syukur buat Tuhan. Terima kasih Abba, terima kasih Tuhan.
Inamaya Ranamaya Shaka Maya Rania Maya Shadabaraba. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Urabaya Shadabarabaya Shakararabataka Baya Shadabaralaba. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita. Urabaya Shadabaralabaya Shakararaba. Penuhi mereka semua dengan roh-Mu ya Tuhan. Cinta mula-mula, kasih mula-mula, api cinta itu menyala-nyala. Dan biarlah mereka mampu merawatnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak Tuhan yang sakit COVID, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang berbeban berat dalam pergumulan, buat berkemenangan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya kuat melangkah terus sepanjang bulan yang ke depan ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami keluar sebagai pemenang, terus merawat kasih mula-mula kami dengan Tuhan, dan terus berjalan dalam pimpinan roh. Terpuji namamu, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa yang sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lewat firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tuhan, biar hari-hari ini sama-sama kita merawat kasih yang mula-mula yang Tuhan taruh dalam setiap kita, dan semakin hari semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita. Mari siapkan persembahan kita, dan doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Rami. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan firman oleh Kak Marcel. Saya persilakan untuk Ibu Rami dan Kak Marcel. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan berikan persembahan kita boleh bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan kami diurapi untuk kami dapat untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di kesempatan hari ini juga Tuhan, kami rindu untuk memberkati setiap pekerjaan-Mu Tuhan lewat persembahan kami. Mari Tuhan Kau memberkati setiap kami yang akan berikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dalam setiap pekerjaan, dalam segala usaha apapun yang kami lakukan. Biar Tuhan buat semuanya boleh berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Karayon Pendeta Yohanes Raja Guguk yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 10 WIB
akan diadakan secara online via Zoom dan YouTube. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online via Zoom dan YouTube dimulai pukul 8.30 WIB. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Susah Street Prayer Tower atau EPT yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB ada acara Yuk Nyembah Yuk. Mari anak-anak muda bergabung bersama dalam doa ini. Doa ini dapat diikuti melalui live Instagram @jc_um. Setiap hari Kamis pukul 19 akan diadakan rumah doa lokal, terbuka untuk seluruh jemaat. Seluruh kegiatan menggunakan Zoom online, link Zoom dibagikan di WA Group. Healing Prayer Night GBU Jumenteng akan dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 19 WIB melalui Zoom. Mari kita bersama-sama bersatu hati saling mendoakan agar kesembuhan terjadi bagi keluarga dan kerabat. Adapun form permohonan doa dapat dilihat di WhatsApp Group GBI Ujung Menteng. Cool Community of Love adalah komunitas kasih GBI Ujung Menteng. Tetap diadakan secara online atau offline. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung agar bergabung pada Cool yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Menara doa pelayan jemaat MDPJ secara online pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 10 WIB. Bagi pelayan jemaat yang sudah berkomitmen untuk ikut MDPJ, wajib hadir. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 26 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain. Walaupun tidak berjemaat di GBI Ujung Menteng, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini. Sebelum itu ada berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Pendeta Subagio Arif STH, Gembala GBI Ujung Menteng, Wakil Gembala Rayon 1G, Kadep Kul 1G, pada tanggal 29 Juli 2021, Tuhan sudah beri tempat yang terbaik di sisinya, dan biarlah keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Dipersilakan kepada keluarga untuk menyampaikan beberapa kata. Halo, shalom semuanya. Aduh bingung. Terima kasih untuk semua dukungan doa, moral, support doa yang gak jemu-jemu buat Papi, yang ya buat keluarga kami juga gitu kan, yang dari awal sampai Papi akhirnya menyelesaikan pertandingannya gitu. Papi kemarin ini Papi bilang waktu di video call, Papi tahu, Papi banyak yang bela Papi. Kan kita juga lapor ke Papi kan, kalau iya Pi banyak yang doain Papi. Ini Rayon doain, bahkan bikin 1 jam khusus buat Papi. Ada kan 2 kali ya? 2 kali waktu Papi awal sakit, sama yang pas terakhir kemarin. Terus ini pendoa-pendoa juga pada kumpul, jemaat pengerja juga pada ngumpul, kita bikin healing prayer night tiap hari buat ngawalin orang-orang sakit, jemaat kita yang sakit. Terus kita laporan lagi itu dilakuin tiap hari kan, dari Senin sampai Sabtu gitu. Yang milih jamnya ini si Papi. Kan kita nanya, Pi baiknya gimana ya? Terus Papi bilang udah Senin sampai Sabtu aja karena Minggu kan pasti akan di doa syafaat kayak gitu. Terus Papi tahu kalau misalkan banyak yang bela Papi bilang gitu, jadi Papi nggak sendirian. Terus pesan Papi buat Ujung Menteng itu selama Papi sakit, di sela-sela kita ngobrol-ngobrol gitu, sebenarnya nggak ada khusus yang seperti terakhir, oh ya saya mau pergi nih, Papi mau pergi dulu ya gitu, nggak ada kayak gitu. Tapi selama kita video call nemenin Papi gitu, Papi selalu pesan ngingetin kalau misalkan Ujung Menteng tuh harus unity, tetap semangat mainin Tuhan, kita harus nyelesain amanat agung, pokoknya sampai
sampai nanti kita berkumpul di surga lagi kayak gitu. Dan semua harus melayani dari hati, jangan kayak formalitas, jangan jadi seperti rutinitas. Pokoknya semua tuh dilakukan dari hati. Kita mau berdoa, kita mau pelayanan, kita mau sharing firman, kita mau memuji Tuhan, segala macam itu harus dari hati. Itu yang yang Papi tekanin juga. Dan kita ngelihat buahnya ya, maksudnya yang Papi lakukan ini berdampak buat banyak orang gitu. Dan jangan dipegang. Terus habis itu udah sih kurang lebih kayak gitu. Terima kasih semuanya. Apalagi Papi seneng banget waktu kita bilang yang rally malam itu, doa bergilir itu, Papi juga makasih banyak banget, banyak orang yang mau berkorban ngeluangin waktu istirahatnya gitu kan. Gitu sih. Terima kasih untuk semua. Ya, terima kasih. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih untuk semua doa, dukungan, supportnya untuk Papi, untuk suami tercinta, untuk gembala, untuk terima kasih semua untuk dukungan doanya. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya Tuhan yang membalas berlimpah-limpah dan tetap semangat melayani. Ujung Menteng harus tetap melayani dengan hati. Ujung Menteng tetap harus berjalan. Karena amanat agung Tuhan Yesus harus dilaksanakan setia sampai akhir. Itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Semangat semuanya. Terima kasih Cece, Bala, Patricia. Terima kasih buat pesannya. Baik, saudara, biar pesan dari Bapak Gembala, mari sama-sama kita sama-sama lakukan dan jangan menyerah. Masih panjang. Banyak hal yang sedang Tuhan kerjakan lewat Menteng, lewat keluarga Bapak Gembala, lewat keluarga kita juga, lewat setiap kita. Tuhan, terima kasih. Dan saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Saudara, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar ya? Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Hana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Atas kehidupan pada kami. Sehingga kami semua anak-anak-Mu Tuhan boleh datang pada memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah kami yang ajaib Bapak. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Kami juga bersyukur padamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengar lewat hamba-Mu Tuhan. Bila kami boleh saling menjaga kasih kami mula-mula kepadamu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berikan kemampuan, kekuatan, supaya kami boleh tetap Tuhan. Kasih kami kepadamu, semangat di dalam kehidupan kami setiap pribadi, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, di gereja-Mu di GBU Ujung Menteng Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk hamba-Mu, Bapak Niko Nyator Harjo juga keempat wakilnya Tuhan. Kami serahkannya dalam Tuhan pengasihan-Mu Bapak. Engkau yang melindungi mereka ya Bapak. Bila perlindungan yang sempurna Engkau berikan lewat hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan dalam pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati juga ya Tuhan Yesus, khususnya keempat wakilnya. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kau pakai hamba-hamba-Mu nih Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu untuk hari ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Mu, karyawan kami ya Tuhan. Bapak Yohanes Raja Kukuk, kami bersyukur padamu Tuhan, untuk hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk luar biasa. Kau menyampaikan isi hati-Mu, dan juga Engkau memberkati untuk pelayanan menjadi, yaitu Kepala Rayon 1G Tuhan. Berkati juga Pak Sabto Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati juga keluarga besar mereka. Engkau juga memberkati semua jemaat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa ya Tuhan khususnya untuk Ibu Selbis keluarga Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kau berikan kekuatan baru ya Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Memberkati juga Loren Tuhan. Kau juga memberkati Catherine, Kau juga memberkati Gregor Tuhan. Berikan kekuatan untuk tetap selalu Tuhan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami kasih ini Tuhan. Dari pimpinan yang tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah ke pelosok tanah air kami Indonesia ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Selamatkan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang pada saat ini juga di rumah-rumah sakit. Biar Engkau menolong mereka Bapak. Engkau Tuhan datang pada mereka Tuhan Yesus. Engkau menyembuhkan mereka ya Bapak. Terima kasih, kami berdoa juga untuk pemimpin kami Bapak Jokowi Tuhan. Berikan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Karena bangsa pada saat ini juga mengalami berbagai-bagai masalah. Kami yakin Engkau ada di Indonesia Bapak. Engkau melawat bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk wakilnya ya Tuhan. Bapak Makruf Amin Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kerjasama yang baik, seia sekata ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Selamatkan bangsa kami Indonesia ini Bapak. Kau juga memberkati Gubernur DKI Jakarta ini ya Tuhan. Anies Baswedan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kau pakai Tuhan untuk memimpin kota Jakarta ini. Sehingga kota Jakarta Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Itulah kerinduan di dalam kehidupan setiap kami. Berkati juga wakilnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan. Khususnya untuk jemaat-Mu di GBU Ujung Menteng yang pada saat ini juga baru melakukan ibadah, baik itu langsung maupun lewat online Tuhan. Kami serahkannya dalam tangan pengasihan-Mu. Kau memberkati setiap jemaat-Mu. Mungkin ada yang sakit Tuhan, biar Engkau juga akan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan akan cukupkan ya Bapa. Yang mengalami berbagai masalah Tuhan akan berikan keluar Tuhan. Bahkan mungkin ada yang Tuhan membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan juga menolong mereka ya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan penyertaan yang sempurna Engkau berikan pada setiap jemaat-Mu, khususnya di GBU Ujung Menteng juga pengerja-pengerja-Mu Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan, pengerja-pekerja-Mu yang sudah ambil bagian lewat ibadah kami pada saat siang ini Tuhan. Bilang Kau memberkati Tuhan, Kau melimpahkan kekuatan kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang masih boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami juga ingin menerima berkat yang daripada-Mu, Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita akan terima doa berkat. Mari siapkan hati kita, angkat hati kita, sama-sama angkat tangannya, terima berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu. Ada lagu favorit Pak Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati semua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umur, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia.
mulia, serta mulia, serta mulia. Potong kuenya. Panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun Ibu Nurmala. Selamat ulang tahun Oma Nurmala, sehat-sehat ya. Oma, Selamat tahun Ibu Nurmala, panjang umur. God bless you. Yang keberapa dah? 67. Pegang aja. 67. Berkati selalu. Berkati Oma. Ya, terima kasih semuanya.